Guru Penggerak. Saya Diana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Hulu Sungai Utara, akan memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Pulau Damar 1 yang merupakan tugas modul 1.4. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Pulau Damar 1, teman-teman dari pengajar dan tenaga pendidik SDN Pulau Damar 1, serta yang akan melakukan presentasi hari ini yaitu dari CGV Ibu Diana. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, acara ini akan kita mulai dengan berdoa. Untuk berdoa, kita mulai dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Baiklah, untuk yang kedua kita sambung dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Pulau Damar 1. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik hidayah dan inayahnya, dengan itulah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri kegiatan salah satu calon guru penggerak kita dalam memaparkan aksi nyata yaitu diseminasi budaya positif di SD Pulau Damar 1. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta zuriat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru yang mohon hormati, marilah sama-sama kita saksikan dan dengarkan bersama. Mungkin dan mudah-mudahan apa yang dilakukan akan disampaikan oleh ibu nanti ada bermanfaat untuk kegiatan kita, khususnya dalam mengajar di SD Pulau Damar 1. Kiranya untuk menyingkat waktu, itu saja yang perlu disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya yaitu pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 11 Ibu Diana. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pagi ini? Sehat? Sudah makan semuanya? Sudah. Makan, iya, sambil makan kita santai saja. Hari ini saya di sini akan memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif. Ini adalah tugas dari calon guru penggerak Angkatan 11 modul 1.4. Nah, budaya positif. Diseminasi, di sini saya akan memaparkan yaitu menyebarluaskan ilmu atau menyebarluaskan konsep tentang budaya positif. Nah, salam guru penggerak. Nah, ya, guru penggerak selalu berusaha bergerak dan menggerakkan. Nah, ya, saya di sini sebelumnya Pak
Calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, ya masih satu-satunya. Diharapkan tahun depan ini sudah bertambah ya untuk sekolahan kita 2 atau 3 atau bisa kalau bisa semuanya jadi guru penggerak semuanya. Amin. Iya, biar sekolahan kita lebih tergerak lagi. Next. Yang pertama, yuk senyum selama 30 menit. Bukan 30 menit ya, habis 30 menit. 30 detik. Nah, sebelum kita mulai, sesuai dengan tema kita yaitu tentang budaya positif, maka saya di sini akan menyebarkan dulu kegiatan yang positif. Salah satunya dengan senyum. Nah, senyum itu indikasinya kalau kita tersenyum itu berarti kita bahagia. Iya. Yuk senyum selama 30 detik. Nah, sekarang saya mohon kepada Bapak Ibu di sini silakan cari partnernya yang terdekat, berpasangan. Iya. Enggak. Yang terdekat. Ya, yang terdekat. Nah, silakan berhadapan-hadapan. Yang terdekat silakan berhadapan-hadapan. Belum sudah tersenyum semuanya. Nah, iya. Berhadapan dulu. Silakan dipandangi kawan-kawannya. Iya, silakan dipandangi. Yang dipandangi matanya ya, jangan bibirnya atau hidungnya. Iya, matanya yang dipandangi. Iya. Nanti akan saya hitung selama 30 detik. Belum dimulai. Silakan berhadapan. Pandangi rekannya. Sekarang dimulai sebelum saya bilang selesai, jangan dihentikan senyumnya. Sudah senyum semua. Oke ya. 1, 2, 3. Silakan dipandangi rekannya. Sudah tersenyum semua. 1, 2, 3 mulai. 30 detik. Nah, 30 detik. Tidak lama-lama. 30 detik. Pandangi sambil tersenyum. Senyum, tetap senyum. Iya. Jangan tidur, Pak Bek. Tetap senyum. Jadi ngakak ketawa. Iya. Oke, cukup. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, dengan tersenyum maka kita akan bahagia. Jadi kita akan selalu semangat. Next, Pak. Kesepakatan forum pada diseminasi hari ini. Nah, kita sepakati dulu. Yang pertama itu saya mulai dengan menghargai siapapun. Artinya nanti bila ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, mohon dihargai, maksudnya itu dihormati. Nah, apapun yang disampaikan. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Jadi bila nanti rekan kita menyampaikan sesuatu, yang mohon didengarkan. Ada lagi yang mau menambahkan? Kira-kira apa? Bisa ditambahkan Bapak Ibu? Ibu Mariati, tambahkan apa lagi kesepakatan kita? Boleh makan saat kegiatan berjalan. Boleh makan saat kegiatan berjalan, boleh, daripada kelaparan nanti ya selama 1 jam ke depan. Sambung, boleh makan saat kegiatan berjalan, ya boleh. Ada lagi, Ibu Uda, Bapak Bek? Izin ketika waktu kegiatan. Mau keluar gitu? Oh iya, izin dulu bila ingin meninggalkan kegiatan, boleh. Cukup atau ada tambahan lagi? Cukup, ya bagus. Next, Bapak. Iya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti, nah di situ ada 6 konsep yang seyogyanya kita jalankan di sekolah yang berhubungan dengan budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan terakhir segitiga restitusi. Ini yang saya kemarin mau saya jelaskan di sini, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, nanti akan dijelaskan pada kegiatan kali ini. Nah, next. Disiplin positif. Nah, bila mendengar kata disiplin positif, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu semuanya di sini? Kira-kira apa? Mendengar kata disiplin positif itu langsung apa gitu yang terpikir? Disiplin yang baik kayak gue.
Disiplin yang baik, iya benar sekali. Ada lagi yang lain? Pembentukan karakter. Pembentukan karakter, benar sekali. Ada tambahan? Membiasakan diri hidup dengan penuh aturan. Membiasakan diri hidup dengan penuh aturan. Bagus, disiplin ya artinya ya. Oke, next Bapak. Iya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bila apa yang dilakukan itu belum ada hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan, maka itu belum disebut dengan disiplin positif. Baru disebut dengan kata disiplin saja. Tapi kalau disiplin positif itu harus ada di situ kata kuncinya, yaitu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan di sini yaitu berhubungan dengan emosi peserta didik atau warga sekolah, berhubungan dengan penghargaan atau menghargai sesuatu, dengan kemandirian. Pokoknya ada kaitannya lah dengan yang di profil pelajar Pancasila itu. Intinya nilai-nilai kebajikan itu adalah hal-hal yang baik intinya. Nah, seperti yang disebutkan Bapak tadi. Iya, sambung. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Intinya adalah pengontrolan diri, terutama emosi di sini. Disiplin positif ini. Jadi disiplin positif di sini tidak hanya diartikan bahwa kita menaati sebuah aturan, bukan sebatas itu saja, tapi luas sekali lingkupnya. Gitu. Ya, intinya adalah kita bagaimana kita memanajemen emosi gitu untuk disiplin positif ini. Next. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Biasanya kita itu melakukan sesuatu itu pasti karena 3 hal. Yang pertama, menghindari hukuman. Yang kedua, karena kita ingin mendapatkan pujian. Yang ketiga itu biasanya karena ada suatu paksaan, karena ingin menjalankan aturan gitu. Yang satu takut dihukum, yang satu supaya dapat pujian, yang satu karena ingin menaati peraturan. Tapi untuk disiplin positif di sini lebih ke arah motivasi internal. Tanpa adanya ketiga hal tersebut, diharapkan peserta didik itu mampu melakukan disiplin positif yang berasal dari dirinya sendiri. Dia sadar secara penuh gitu, tanpa ada 3 hal yang menyebabkan tadi. Next. 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Kegiatan disiplin positif ini diharapkan itu nanti akan terwujudnya 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama bisa dibaca Pak Taufik? Bisa. Ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Ya. akhlak mulia. Iya. Yang kedua Pak Ahmad? Mandiri. Mandiri. Yang ketiga Pak Suhaimi? Ya, sambung. Selanjutnya Ibu Mariati? Bergotong royong. Pak Ayat? Kreatif. Bapak Aswi? Bernalar kritis. Bernalar kritis. Iya, itu adalah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila yang diharapkan nanti akan dimiliki anak didik kita, juga semua warga sekolah setelah dilaksanakannya disiplin positif ini. Next. Ya. Motivasi perilaku manusia. Pertama tadi kita sudah penjelasan tentang pengertian disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ini sambungan tadi masih ada kaitan. Manusia itu melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Ada dorongan yang menyebabkan mengapa sih manusia itu melakukan sesuatu gitu. Nah, ya, sambung.
3, motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan sesuatu, biasanya alasan yang pertama, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, adakah Bapak Ibu di sini kira-kira yang bisa mencontohkan itu? Menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman itu tindakan seperti apa biasanya yang kita lakukan? Misalnya, kita hendak berangkat ke sekolah kan harus tepat waktu. iya. Kalau ada tepat waktu, kita dapat sanksi atau hukuman berupa dipotongnya Tunjangan. Oh iya, benar sekali itu contohnya. Berarti motivasi datang pagi ke sekolah, datang tepat waktu karena motivasinya itu supaya tunjangan tidak dipotong. Iya, tidak mendapatkan sanksi potongan tunjangan. Iya, itu salah satu contohnya bisa. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kira-kira itu motivasi yang seperti apa? Tak puji itu berarti. Iya, minta puji ya kalau Pak. Berarti kita mengerjakan sesuatu itu supaya dipuji. Nah, benar sekali. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini lain sendiri nih dari yang 2 macam tadi. Keinginan diri sendiri nih kayaknya. Iya, keinginan diri sendiri artinya kita penuh tanggung jawab melakukan hal itu tanpa hendak menghindari hukuman ataupun ingin mendapatkan pujian. Nah, itu yang ketiga. Nah, seyogyanya siswa atau warga sekolah tadi melakukan disiplin positif ini tadi berdasarkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Atas kesadaran diri sendiri. Iya, atas kesadaran diri sendiri di situ. Next. Keyakinan sekolah atau kelas. Sebelum dilanjutkan, sudahkah Bapak Ibu mengaplikasikan atau di kelas masing-masing ini sudah membuat keyakinan kelas dulu? Keyakinan kelas, sudahkah dilaksanakan? Ada di kelas itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa dulu? Nah, apa bedanya dengan kesepakatan kelas? keyakinan kelas apa bedanya dengan kesepakatan kelas? Sedikit berbeda, Bu. Nah, kalau kesepakatan kelas itu biasanya kesepakatan apa yang kita sepakati saja, gitu. Tapi kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah dilembagakan gitu, Bu, yang sudah diresmikan, seolah-olah itu seperti itu, diterima bersama, dilaksanakan bersama, dan diharapkan mampu merubah orang-orang yang ada di kelas tersebut. Itu kalau keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas, biasanya kita melaksanakan itu karena kesepakatan aja gitu. Itu Bu, intinya tuh apa ya? Tanpa takut karena sanksi bila melanggar kesepakatan, tanpa merasa takut karena ada hukuman atau apa bila melanggar. Kalau takut karena ada hukuman atau sanksi tadi itu masih ke kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu seolah-olah sadar dari diri sendiri tanpa adanya sanksi itu dilaksanakan gitu, Bu, maksudnya. Nah, keyakinan hampir sama sih sebenarnya. Cuma lebih kalau disiplin positif ini kata-katanya itu lebih ke keyakinan kelas. Next. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan muridnya tadi. Kesepakatan kelas akan membentuk keyakinan kelas. Jadi bikin dulu kesepakatan, baru akan terbentuk sebuah keyakinan kelas. Next. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini kalau keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas berarti ditaati di lingkungan kelas. Ruang lingkupnya lebih kecil. Tapi kalau sekolah ini lebih ke
sekolahan, semua warga sekolah gitu harus melaksanakan. Garis bawahnya di sini adalah pernyataan, ya, bukan aturan. Pernyataan, dan dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jangan. Contoh, tidak boleh ada kata tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak diperkenankan dalam pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas ini. Jadi harus menggunakan kalimat positif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Berarti kita ubah menjadi jagalah kebersihan. Bisa. Tidak boleh terlambat masuk. Berarti harus datang tepat waktu. Misalnya seperti itu. Intinya tidak ada kalimat negatif di dalam keyakinan kelas. Next. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas 6 yang sudah saya buat. Yang pertama, berbaris sebelum masuk kelas, ya. Yang kedua, pakaian seragam sesuai aturan dan rapi. Nah, yang ketiga, petugas piket harus memperhatikan kebersihan kelas, menghargai sesama, dan hadir tepat waktu dan beri keterangan ketika tidak hadir. Oh, ini ada kata tidak. Nah, tidak di sini maksudnya tidak hadir, bukan merupakan kalimat negatif di awal kalimat. 5 kesepakatan atau keyakinan kelas ini adalah yang kami sepakati pada awal pembelajaran semester kemarin. Nah, seyogyanya nanti di kelas-kelas lain itu akan ada juga kesepakatan dan keyakinan kelas dan ditempel di dinding kelas masing-masing supaya untuk mengingatkan peserta didik juga untuk mengingatkan gurunya gitu. Next. Ice breaking. Nah, ya, untuk memecah ketegangan kita ice breaking lagi. Nah, ya. Ice breakingnya sekarang kita tidak usah berdiri, sambil duduk saja. Ice breakingnya kita tes konsentrasi. Nah, kalau tidak konsentrasi dijamin salah. Nah, ice breakingnya adalah saya nanti akan menyebutkan kata dan Bapak Ibu nanti akan memperagakan prediksi dari kata itu gitu. Nah, udah aja, tapi lawan katanya. Contoh, pakai gerakannya ya. Contoh, gajah itu besar atau kecil? Besar kan? Besar itu kan biasanya gerakannya seperti ini. Tapi ketika nanti dibilang gajah, Bapak Ibu nanti menjawab atau memberi respon dengan besar gitu. Tapi gerakannya kebalikan dari besar. Kalau besar itu kan seperti ini, ya kan gerakannya. Bapak Ibu nanti kebalikannya kecil. Jadi gajah besar, tapi gerakannya kecil. Nah, gajah besar. Semut kan kecil. Nah, semut kan kecil nih kan. Tapi gerakannya nanti semut itu kecil. Gajah besar, semut kecil, tapi gerakannya besar. Nah, satu lagi, ular. Ular biasanya panjang kan? Panjang tapi kita lawannya pendek. Nah, ular panjang, tapi kita gerakannya pendek. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Kita mulai. Gajah besar. Tuh kan belum konsentrasi. Gajah besar. Ular panjang. Semut kecil. Nah, belum konsentrasi. Sekali lagi. Gajah besar. Semut kecil. Ular panjang. Iya, betul. Kita semua sudah konsentrasi. Next, Bapak. Kebutuhan dasar manusia. Nah,
secara tidak kita sadari, sadar atau tidak, manusia itu memiliki kebutuhan dasar, kebutuhan yang wajib kita penuhi, sadar atau tidak sadar gitu. Nah, next. Sebuah pernyataan. Itu ada yang tertumpang tindih kalimatnya. Ya, akan saya bacakan saja. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang melanggar nilai-nilai kebajikan, sebenarnya mereka itu ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini ada sebuah pernyataan seperti itu. Selama ini kita hanya melihat pelanggaran yang dilakukan murid. Kadang-kadang kita tidak sadar mengapa sih si murid ini melakukan pelanggaran. Bahkan mungkin guru juga seperti itu. Mengapa sih si guru ini melakukan pelanggaran? Nah, sesuai pernyataan ini, seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai kebajikan itu berarti seseorang itu sebenarnya sadar atau tidak sadar mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar dirinya. Nah, next. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama apa Ibu Ika? Di situ bisa dibaca? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Bapak selanjutnya? Kasih sayang dan rasa terima. Oke, kasih sayang dan rasa diterima. Benar sekali. Sambung. Penguasaan. Kebebasan. Kesenangan. Nah. Sambung. Nanti dulu kembalikan lagi dulu Pak. Nah, sebelum studi kasus. Oke. Saya jelaskan sedikit di sini atau kita sharing sedikit di sini tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Namanya makhluk hidup pasti ingin tetap hidup. Dan untuk hidup kebutuhan dasar itu ada sandang, pangan, papan, iya kan? Nah, sandang, pangan dan papan. Dan satu lagi, kebutuhan tentang kesehatan. Manusia atau makhluk hidup itu pasti harus punya pakaian, harus ada tempat tinggal untuk berteduh, juga ada makanan dan minuman yang dikonsumsi, dan terakhir itu kesehatan. Itu merupakan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Nah, belum yang kedua tadi, kasih sayang dan rasa diterima. Sadar tidak sadar semua manusia itu pasti ingin diterima, merasa diterima. Makanya sekarang ada jargon atau apa itu ya? Ada yang no bullying. Nah, no bullying itu salah satunya ini, kebutuhan dasar manusia ingin disayangi dan diterima. Kadang-kadang kita anak murid itu melakukan tindakan bullying kepada teman-temannya, tapi mereka tidak sadar padahal itu menyakiti si temannya itu. Nanti temannya itu bila dibully itu akan merasa tidak disayangi dan merasa tidak diterima. Itu pasti itu. Akhirnya dia akan menyendiri dan akan intinya itu merasa tidak disayangi, tidak diterima di kelompoknya. Penguasaan di sini adalah bukan hanya terkait dengan menguasai sesuatu, itu bukan. Artinya dia sudah memahami sebuah konsep, berarti dia sudah memenuhi kebutuhan dasarnya penguasaan. Nah, nanti akan ada di contoh-contoh konkret selanjutnya. Kebebasan. Manusia itu pada dasarnya ingin bebas sebenarnya. Tetapi namanya manusia itu terikat dengan aturan, norma-norma, jelas itu. Kesenangan, semua manusia itu ingin merasa senang, jelas itu. Manusia atau kita rekreasi misalnya untuk mendapatkan kesenangan. Kita main game untuk mendapatkan kesenangan, ya kan? Nah, next slide. Jangan. Studi kasus. Nah, di sini saya minta Bapak Ibu mencermati kasus di sini. Nah, kita coba kita selesaikan kasus di sini. Contohnya di sini ada Ibu Julaiha, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy.
Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan? Nah, itu typo, seharusnya Tommy bukan Doni. Iya, menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, kita sharing sedikit di sini. Ibu Julaiha nih wali kelasnya nih. Anak-anak murid di kelasnya itu komplain kepada si ibu, Bu, si Tommy ini sering merebut makanan kami secara paksa, Bu. Nah, sebagai wali kelas yang baik, Ibu Julaiha harus menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira seandainya ini menimpa kepada Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi situasi tersebut, dan kira-kira apa yang menjadi alasan Tommy merebut paksa makanan punya temannya tadi? Ada yang mau sharing di sini, atau bahkan mungkin itu terjadi di kelas gitu, bisa gitu. Nah, kira-kira, wali kelas 6 berdiri di depan, wali kelas lain, Pak Ahmad, kira-kira nih, kalau itu terjadi di kelas Bapak, apa yang dilakukan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa terjadi. Yang pastinya Tommy dahulu yang kita nasihati. Setelah dinasihati, misalnya masih ya, nah baru kita panggil si Tommy-nya dulu. Mungkin di kantor. Nah, tanya mungkin yang lain. Terima kasih. Kira-kira Pak, menurut Bapak alasan Tommy melakukan itu? Oh, alasan. Perkiraan itu, kira-kira apa? Berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Oh ya, mungkin merasa berani. Merasa berani, bisa. Dari yang lain. Merasa jagoan. Iya, tanya. Nah, Iya, Bapak. Masuk ya. Menyambungkan Pak Ahmad lah. Tadi Iya. kan sudah dipanggil di Bapak, Iya. ya Ibu masih aja. Iya. Ada dipanggil Tominya dipadahi masih aja. Ya. Menurun mungkin orang tuanya ya Allah. Orang tuanya. Iya. Ya kita kan setelah memanggil orang tuanya kita sudah ada tuh bayangan toh. Iya. Penyebabnya mungkin kan orang tuanya kalau mampu umurnya. Nah, Nah kalau mampu kalau kau menyangui, Iya. karena yang lapar kau, orang nyawane udah belum. Saya ambil di Jadi, apa nah, kan bayar sedikit nyator mak sedikit bersorok barang nah. Iya. Aku kan lapar baru. Nah, Artinya dengan keadaan terpaksa kita orang bisa berbuat apa saja. iya. Kira-kira itu Iya. Terima kasih kepada jawabannya atau sharing dari Bapak berdua, Bapak Ahmad dengan Bapak Aswi tadi. Artinya dengan kita menangani masalah si Tommy tadi, akhirnya secara tidak langsung akhirnya kita mengetahui alasan si Tommy. Kalau Bapak Ahmad tadi dengan langsung dipanggil Tommy-nya, ditanyai, kita ya diberi nasihat. Kalau dari Bapak Aswi tadi kita panggil orang tuanya, nah itu lebih tindak lanjutnya lebih lebih mendalam lagi. Gitu. Nah, akhirnya nanti akan diketahui apa sih alasan Tommy tadi. Nah, ya next. Alasan Tommy yang pertama, kemungkinannya. Yang pertama karena dia lapar, kemungkinannya ya kan. Dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Perut lapar, bila tidak makan nanti bisa sakit terus-menerus bisa meninggal. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup dan survival ya. Berhubungan dengan yang disampaikan Bapak Aswi tadi, panggil orang tuanya, bisa jadi orang tuanya kurang mampu, jadi tidak mampu memberikan bekal makan siang kepada Tommy. Ya, so intinya alasan Tommy yang pertama kemungkinan untuk bertahan hidup karena dia merasa lapar, tidak dibawa bekal makan, melihat punya kawannya ada, ambil aja secara paksa. Ya. Tommy sebenarnya telah melanggar nilai-nilai kebajikan, tapi di sisi lain Tommy mempertahankan hidupnya. Iya, next. Alasan Tommy yang kedua, bisa tolong dibacakan Bapak Taufik.
Terima kasih. Kita akan membacakan alasan Tommy yang kedua. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, itu tadi alasan yang kedua untuk Tommy. Terima kasih sudah membacakan. Nah, alasan yang kedua, kemungkinan Tommy itu ingin diperhatikan. Biasanya kalau mau jadi jagoan di kelas itu karena ingin cari perhatian. Dengan cari perhatian sebenarnya dia tidak lapar. Sebenarnya dia tidak menginginkan makanan itu, cuma dia ingin cari perhatian saja. Nah, sengaja. Nah, itu seperti yang sudah terjadi kan dengan siswa kita yang sekarang sudah alumni. Iya. Bisa jadi dia punya alasan yang kedua ini, ingin diperhatikan karena dia ingin memenuhi kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima. Next. Yang ketiga, alasannya karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, supaya teman-temannya itu takut, akhirnya dipaksa ngambil makanannya itu secara paksa. Nah, supaya ya tadi sok jago gitu, jadi jagoan tadi, supaya teman-teman itu takut, hendak jadi mau jadi yang paling berkuasa lah di kelas. Nah, itu salah satu contoh dari pemenuhan kebutuhan tentang kekuasaan. Nah, ini menguasai sesuatu. Next. Alasan yang keempat, iseng aja karena merasa bosan, makanya itu alasan yang keempat. Padahal dia mungkin dibawakan bekal oleh orang tuanya, tapi mengapa tetap ngambil itu? Ini kalau kondisinya dia sudah bawa bekal tapi tetap ngambil paksa punya temannya. Bisa jadi dia merasa bosan dengan bekalnya sendiri dan tergiur melihat bekal punya teman-temannya itu lebih menggoda gitu. Jadi dia ingin terus ya. Teman-temannya ayam goreng gitu. Maka sebenarnya Tommy itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Maksudnya sebenarnya Tommy itu menginginkan kebebasan untuk menentukan bekalnya sebenarnya. Iya, ingin pilihan lain yang sesuai keinginannya, tapi karena orang tuanya memberi bekal itu saja, ikan asin terus ya kan, telur terus. Nah, ini dia merasanya ayam goreng atau yang lain gitu. Ya, dia ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Next. Yang terakhir, karena iseng tadi ini hampir sama dengan yang yang di penguasaan tadi. Nah, karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Bisa jadi ini kemarin lah yang terjadi dengan siswa kita itu, setiap hari bikin masalah itu karena dia iseng dan suka melihat teman-teman itu kesal. Jadi hobi wah. Iya, jadi hobi. Benar sekali. Jadi bagi dia itu kalau teman-teman yang kesal itu, asik nih, lucu nih gitu. Karena dia ingin memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Next. Ya. Posisi kontrol restitusi. Sambung. 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru di sini, juga di sini Bapak hubungan dengan kepala sekolah hampir sama. Kita punya posisi kontrol restitusi. Restitusi itu apa sih? Penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Jadi sejatinya kita itu di sekolah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa-siswa kita mempunyai 5 posisi kontrol. Tinggal kita ingin menerapkan yang mana gitu. Yang pertama kita itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, pemantau dan manajer. Next. Ya. Di sini masuk ke dalam ranah
posisi kontrol tadi. Apa saja sih penjelasannya? Dan ini insya Allah kalau kita terapkan dalam mengatasi permasalahan anak didik kita, insya Allah kan ada lagi yang hipertensi di sekolah karena marah-marah terus. Iya, makanya sekarang saya lebih slow gitu, tidak seperti dulu. Salah sedikit siswa, iya keluar taring. Karena apa? Sekarang sudah mempelajari meskipun belum bisa mempraktekkan secara keseluruhan, paling tidak sedikitlah mencoba mengamalkan tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Apa ini yang terjadi? Guru sebagai penghukum ini maksudnya biasanya bila nanti siswa ada melakukan kesalahan atau perbuatan yang melanggar kesepakatan kelas, si guru ini akan membuat kata-kata yang bisa menyakiti hati si siswa. Contoh, menghardik, membentak, melotot mata, berkata-kata kasar. Kita berharap dengan kegiatan atau dengan tindakan tersebut bisa mendisiplinkan siswa kan, gitu. Nah, tujuan kita awalnya, padahal itu akan membuat siswa dampaknya di terakhir di sini mengulangi kesalahannya lagi. Karena secara tidak sadar kita itu kalau diperlakukan dengan kasar, kita akan memberontak. Sadar tidak sadar sebenarnya seperti itu ternyata. Bila kita memperlakukan kasar kepada orang lain itu cenderung akan memberontak malah. Nah, jadi ketika guru sebagai penghukum, maka biasanya siswa itu akan mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Contohnya seperti apa pembuat rasa bersalah? Ini pernah saya lakukan juga. Kalau sebagai penghukum tadi jelas hampir setiap hari itu saya lakukan, marah-marah setiap pagi, setiap siswa melanggar aturan misalnya marah-marah gitu. Pembuat rasa bersalah ini contohnya apa? Pada saat ketika dengan marah-marah tidak bisa lagi menyelesaikan, akhirnya sudah dengan pasrah. Oh, Tuhan pian nih kada maras kah lawan ibu? Ibu lapar lah. Pernah itu saya lakukan sampai menangis di hadapan siswa gitu. Nah, dengan harapan apa? Si siswa ini sadar, dia merasa apa ya? Bahwa mereka itu salah, gitu. Tapi ternyata itu juga kurang baik. Dampaknya apa? Ketika kita melakukan itu, dampaknya nanti yang terakhir merasa rendah diri si siswa itu. Akhirnya, marasnya ibu. Benar itu? Kemarin anak-anak itu yang sudah alumni itu melihat saya menangis di depan kelas karena mereka merasa bersalah. Akhirnya apa? Mereka merasa marasnya ibu, aku ini melakukan kesalahan yang membuat ibu menangis. Jadi mereka itu apa ya? Tidak terlalu bebas berekspresi lagi setelah itu. Nah, itu dampaknya. Takutnya kalau ibu nangis. Iya, kalau ibu nangis lagi gitu, kalau menyakiti hati ibu lagi gitu. Kemudian kita menjadikan siswa itu teman dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini ya kita membaur dengan siswa. Curhat-curhatan dengan siswa misalnya. Bagus. Siswa akan merasa nyaman dengan kita, tapi ada efeknya juga. Siswa akan merasa tergantung dengan kita. Pada suatu hari ketika saya, misalnya si guru itu tidak ada dan digantikan dengan guru lain yang punya karakter yang berbeda, maka siswa akan kelabakan. Nah, dia akan bingung menempatkan posisi dirinya. Jadi siswa akan menjadi lemah, tidak mandiri dan selalu tergantung kepada si ibu atau bapak yang menganggapnya sebagai teman tadi di kelas. Gitu. Yang keempat itu sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini biasanya seperti ini. Misalnya ada siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan, itu biasanya kayak apakah kamu merasa melanggar peraturan? Peraturan mana yang kamu langgar? Nah, gitu. Iya, merasa akhirnya. Nah, ini peraturan yang kamu langgar. Tanpa dia si guru ini mengawasi saja. Nah,
gitu, mengawasi saja. Dia tahu siswa ini melakukan pelanggaran, oh pelanggaran tata tertib yang ini yang dilanggar, sampai di situ aja. Nah, efeknya apa? Efeknya si guru hanya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Oh, bukan guru maksudnya ini, siswanya itu. Jadi ketika guru tadi menjadi pemantau, si siswa itu melakukan sesuatu itu karena hanya ingin titik beratnya itu pada sanksi, supaya jangan kena sanksi dan supaya mendapatkan hadiah atau penghargaan gitu aja. Nah, itu contohnya. Berarti kalau tidak melanggar berarti ingin dipuji. Bila melanggar nanti kena sanksi, oh supaya tidak kena sanksi, kemudian tidak melanggar, berarti itu menghindari sanksi. Nah itu motivasinya itu. Nah, bila kita sebagai pemantau, yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, yang paling tepat seharusnya kita sebagai pendidik atau mungkin sebagai kepala sekolah di sebuah institusi gitu, sudah kita menjadi seorang manajer. Manajer di sini tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah, tidak terlalu tidak terlalu santai dengan warga yang lain, tidak juga hanya memantau, tapi dia melakukan sederet pertanyaan-pertanyaan. Cara melakukannya itu kayak seperti investigasi gitu. Bila ada apapun itu ditelusuri dulu. Nah, kalau kata agama itu apa itu? Tabayun kan itu? Iya. Nah, jangan langsung tutup poin, pak langsung gitu. Oh langsung di sini. Nah, kita cari dulu, dirunut dulu apa barang ini, apa sih awalnya. Caranya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan bila ada yang melanggar kesalahan atau kesepakatan ini. Karena sebelumnya kan tadi sudah ada yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah gitu. Itu sudah ada dan harus sudah disepakati dilaksanakan. Ketika melakukan pelanggaran, maka si pemilik kebijakan tadi, guru atau kepala sekolah tadi akan mengajukan beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan nanti akan dijabarkan lagi ke selanjutnya, yaitu segitiga restitusi nanti. Ketika kita menempatkan diri kita menjadi seorang manajer, nah maka akhirnya dampaknya pada murid itu, si murid akan mengevaluasi dirinya sendiri tanpa kita marah-marah, tanpa kita memohon-mohon gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya murid itu akan memperbaiki dirinya, dia akan mencari jawabannya sendiri. Makanya tadi nanti akhirnya dia akan melakukan sesuatu itu atas motivasi intrinsiknya gitu, dari dalam, bukan karena faktor dari luar. Next. Ya, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tadi, yang paling tepat seharusnya kita menjadi seorang manajer di sini, pemimpin. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Yang menjawab atas permasalahannya dan solusinya itu murid suruh berpikir dengan kita melakukan bimbingan tadi. Seperti itu maksud manajer ini. Next. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas yang positif pada diri murid. Sambung. Ya, segitiga restitusi. Sampai juga akhirnya kita pada segitiga restitusi. Berhubungan dengan visi misi sekolah kita kemarin, kita melakukan praktik segitiga restitusi. Nah, bagaimana sih segitiga restitusi ini? Sambung. Ya. Tahapan dalam segitiga restitusi. 3 tahapan ini tidak boleh dilewati, harus dilakukan ketiganya dan runut, berurutan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi permasalahan apapun kita pakai konsep segitiga restitusi dalam menyelesaikannya. Stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Next. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Maksudnya seperti ini. Setiap orang itu kan wajar melakukan kesalahan. Namanya juga manusia ya kan, penuh dengan kealpaan. Ya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan itu hal yang wajar, normal, namanya juga manusia gitu kan. Nah, dengan tindakan menstabilkan identitas, caranya bagaimana? Kita bawa si siswa ke tempat yang lebih tenang, tanpa kita langsung menghakimi, tapi kita berbicara, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia stabil dulu. Stabil dulu, dia pada titik nol dulu, bukan pada titik dia melakukan kesalahan. Contohnya, misalnya, next dulu Pak, kalau ada contohnya yang dibuka. Ya. Kegiatan atau yang dilakukan pada tahap menstabilkan identitas itu kita bicara dengan murid kita, sambil kita beri sentuhan dia, bisa di pundaknya atau di kepalanya. Kita beri pengertian kepada dia bahwa berbuat kesalahan itu hal yang wajar. Apapun kesalahannya, ini dulu ya, apapun kesalahannya selain kriminal. Kalau kriminal tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, itu hubungannya dengan yang berwajib kalau kriminal. Ini selain kriminal. Kita tanyakan dulu, kita beri pengertian dulu. Wajar, lumrah melakukan kesalahan itu dengan lemah lembut sambil kita memberikan sentuhan. Nah, tapi kalau bisa sentuhannya di area-area yang umum saja, gitu. Jangan sampai mengundang sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, tidak ada manusia yang sempurna, gitu. Jadi ketika kita memberikan pengertian seperti itu, dia nanti akan merasa, aku tidak disalahkan ini oleh si ibu, oleh si bapak. Nah, jadi dia akan tenang dulu. Nah, kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan kita. Nah, intinya tuh ada apa-apa, wajar kita itu berbuat salah. Nah, kita selesaikan ya masalah kita, misalnya seperti itu. Nah, jadi kita tidak boleh juga melakukan menyalahkan diri sendiri terus gitu. Nah, intinya tuh supaya anak itu tuh nah bapaknya ibu nih, jadi dia tertarik, ada takut atau tidak takut kepada kita untuk nanti dia bisa berbicara. Next. Ketika sudah stabil, si anak tidak takut dengan si guru. Nah, kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita panggil si anak tadi kan karena ada aduan, dia melakukan kesalahan, jelas tahu, ya kan? Tapi kita ada tahu benar-benar salah atau tidak. Nah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Tadi ada beberapa alasan kan, siswa tadi melakukan kesalahan tadi, ada karena ingin pertahankan hidup, ada karena, dan kelima alasan tadi gitu. Jadi kita dalam validasi tindakan yang salah, kita tanya, next dulu Pak. Iya. Kita tanya si anak, dia melakukan ini pasti ada alasannya kan? Nah, pelan-pelan kita tanya, jangan sambil ciling-ciling mata ya. Makanya tadi tersenyum terus ya kan. Apa sih yang penting bagi kamu? Gitu. Dengan misalnya tadi mengambil makanan itu, kenapa kira maka pian mengambil makanan? Nah misalnya seperti itu, masuk dan ke situ. Nah, yang tetap boleh, misalnya bukan mengambil makanannya yang boleh ya, maksudnya melakukan sesuatu apapun boleh.
Tapi, nah ada tapinya, harus ada menambahkan sifat lain yang baru yang lebih positif, itu maksudnya. Nah, maukah pian kita belajar cara lain yang lebih positif itu apa? Nah, itu masukkan di situ. Artinya kita memahamkan kepada dia bahwa dia itu melakukan kesalahan, sebenarnya tuh gitu. Next. Setelah itu nanti dia akan paham, sudah ditanya, pian merasa melakukan kesalahankah? Alasannya apa? Itu nanti kan sudah dijawabnya. Langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Alasannya tadi sudah dia. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Yang pertama sudah kita tenangkan dia. Yang kedua kita tanya alasannya, apapun alasannya kita terima. Yang ketiga kita tanya lagi, kita kan sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ya? Iya. Nah dia akan jawab seperti itu. Kira-kira apakah yang pian lakukan ini melanggar kesepakatan kelas kita? Pasti dia berpikir nanti di situ. Iya bu, ya pasti gitu nanti. Nah, karena dia merasa bersalah akhirnya. Iya bu, ya. Kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang sudah pian langgar? Dia cari sendiri, mengingat-ingat sendiri. Dia akan menyebutkan gini. Nah, misalnya kesepakatan kelas, tertib di kelas misalnya, tidak boleh mengganggu saling menyayangi di kelas, ya kan? Tidak boleh mengganggu teman tadi kan? Berarti kan saling menyayangi. Gitu. Nah, apakah pian merasa sudah melakukan pelanggaran? Iya. Berarti bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Dia akan bilang. Akhirnya itu kemarin tanpa skenario sudah saya praktekkan, masalahnya diskenariokan. Kemarin pada saat praktek segitiga restitusi, saya skenariokan masalahnya itu tentang anak terlambat sekolah dan tidur di kelas gitu. Tapi skenario percakapan tidak saya bicarakan dengan si anak. Saya ingin si anak menjawab sendiri bagaimana hasilnya, apapun hasilnya. Ternyata apa yang saya sampaikan memang benar. Seperti ini juga mereka menjawab. Apakah sudah paham dengan kesepakatan kelas kita gitu? Dia akan menjawab dengan bagaimana caranya supaya pian jangan terlambat lagi. Dia akan panjang menjelaskan. Padahal rekayasa saja awalnya gitu. Tapi ternyata dengan menerapkan ini dia menjawab dengan setulusnya gitu. Jadi intinya ketika sudah tenang, diberi pemahaman, yang terakhir dia akan mencari solusi sendiri atas masalahnya. Anak kesadaran itu berasal dari dalam diri dia sendiri. Insya Allah dia akan lebih mengena gitu di hatinya. Jadi kalau mau ngambil paksa makanan lagi si Tommy tadi, nanti akan ingat, semalam saya sudah melanggar kesepakatan kelas nih, nggak boleh ini. Gitu. Diharapkan itu seperti itu. Nah, next. Menanyakan keyakinan tadi, ya kan tadi kesepakatan kelas sudah disepakati, keyakinannya sudah, dan akhirnya diharapkan si siswa sadar dari dalam diri sendiri. Selanjutnya, ya, di akhir pemaparan saya dari beberapa yang sudah saya paparkan tadi, berarti kita kembali ke awal tadi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, atau bahkan sebagai seorang kepala sekolah di dalam sebuah institusi, kita seyogyanya mempunyai 6 kemampuan. Yang pertama, kita bisa menerapkan disiplin positif, kita mengetahui tentang motivasi perilaku manusia, kita bisa membentuk atau membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kita tahu apa saja kebutuhan dasar manusia. Kita bisa melaksanakan 5 posisi kontrol restitusi. Tapi yang paling baik tadi adalah posisi sebagai seorang manajer. Benar sekali. Dan terakhir, segitiga restitusi itu adalah proses penyelesaian masalah bila terjadi masalah apapun konteksnya, kecuali tindakan kriminal. Nah, bila tindakan kriminal tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, itu yang dengan yang berwajib hubungannya. Ya, sebelum lanjutkan,
Nah, ada sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan satu saja. Saya buka sesi pertanyaan. Satu saja. Ada yang mau menambahkan atau mau memberi penguatan atau mungkin menyimpulkan atau memberikan kesan-kesannya. Nah, bisa. Satu saja. Yang paling dekat dah dengan Pak Ahmad. Nah, Pak Opik. Kira-kira apa setelah melaksanakan diseminasi saya pada hari ini gitu? Apa yang dirasakan gitu? Atau Bu Marianti bisa sedikit sampaikan? Ya. Silakan Ibu, ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hal yang saya terima pemaparan ini, sebelum kita bisa menerapkan atau ini mungkin sekedar menambahkan apa-apa, sebelum kita bisa menerapkan disiplin positif, memberikan motivasi atau posisi kita tadi sebagai manajer, sebagai kan hubungannya nantinya ke emosi, ke emosi guru, ke emosi siswa. Sebelum kita dapat mengendalikan emosi siswa, sebagai guru dikendalinya kita kadang sulit mengontrol emosi kita sendiri. Paling sulit itu ketika sedang marah, ketika sedang emosi, paling sulit bagaimana caranya marah, bagaimana caranya emosi, tapi suara tetap lembut. Nah, mungkin ada tips-tipsnya untuk pengendalian emosi tadi. Adakah Bapak Ibu tipsnya sedikit? Bapak Asin, adakah tipsnya supaya mengendalikan emosi meskipun hati marah tapi tetap bisa lemah lembut gitu? Hei, seberapa hari ini? Bapak Taufik ada? Mungkin dari pengalaman paling sering. Jelas, saya ada pengalamannya, ada tentang itu gitu Bu. Mungkin Pian sudah melihat bagaimana saya sebelumnya. Iya. Manusia pun bisa dimakan gitu. Bagaimana caranya kita mengontrol emosi, kita marah tapi tetap bisa lemah lembut? Satu Bu, yang bisa dilakukan apa? Tarik nafas. Netralkan dulu diri kita di situ. Itu sudah saya praktekkan sekarang. Meskipun kadang-kadang tetap yang namanya manusia tadi wajar melakukan kesalahan, wajar juga kita punya emosi yang meledak tadi lagi akan timbul lagi. Iya, saya juga kalau anak-anak murid saya yang sekarang itu misalnya ditegur jangan ribut gitu ya kan, tetap saja tidak memperhatikan ada apa, marah kita kan, tidak dihargai kan, merasa tidak dihargai, akhirnya apa? Tidak ada lagi, tidak ada lagi. Tarik nafas, sambil senyum, kita sadarkan diri kita bahwa kita berada di sini, kita mengajar di sekolah, kita berada di kelas, itu adalah kita ingin memerdekakan murid. Tujuan dari kurikulum merdeka itu kan adalah kemerdekaan murid. Belajar yang merdeka, belajar yang berpihak kepada murid. Apapun yang dilakukan murid, apapun itu, nah itu Bu yang saya dapatkan. Apapun itu selain yang kriminal ya. Apapun itu kita tarik nafas dulu dalam-dalam. Kita sadarkan diri kita berada di sini adalah untuk kebutuhan murid gitu. Bahkan ada kemarin dari fasilitator saya, ada pengalaman ditampar murid. Ditampar, bukan ditampar tidak sengaja, tidak. Ditampar karena murid itu marah dengan si guru. Apakah dia membalas? Apakah dia marah? Si guru itu tidak, dia hanya tersenyum. Tapi yang namparnya murid SD sih. beda cerita kalau yang namparnya murid SMA gitu ya. Tapi tersenyum sambil menangis. Benar, tersenyum Bu. Jadi intinya apa? Satu, tarik nafas dalam-dalam. Cobain saja.
Tarik nafas, tahan sedikit sambil kita menyadari tuh, nah, netralkan lagi kita. Sudah hendak jungkir balik ke anak tadi, misalnya bercanda gitu kan atau apa. Asal jangan bahaya saja untuk si anak. Ternyata seperti itu konsepnya supaya kita jangan hipertensi. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua sering-sering ngelus dada. Astagfirullah. Nah ya, astagfirullah. Kalau dulu saya emosi terus, bila emosi terus ternyata nih detak jantung, detak nadi itu akan ikut meningkat, benar. Dan tes darah tensi kemarin waktu di dinas pendidikan itu mengkhawatirkan ini katanya, ya kan? Tingkatnya tinggi padahal saya tidak pernah tinggi tensinya. Nah, kenapa bisa tinggi? Ya ternyata itu tadi saya telusuri, marah-marah terus. Belum lagi di sekolahan melihat tingkah laku siswa marah-marah, sampai rumah berantakan, marah-marah lagi, suami marah-marah lagi, tambah marah-marah lagi, habis dah. Iya kan? Nah, akhirnya apa? Yang di sekolahan ya sudahlah. Semuanya adalah untuk kebutuhan siswa. Anggap siswa itu raja. Itu aja. Ternyata konsepnya tuh seperti itu. Makanya dalam guru penggerak itu ada istilah menghamba pada murid. Meskipun itu istilah itu sedikit menimbulkan kontroversial. Karena sejatinya kita menghamba itu kan cuma kepada Tuhan kan? Tapi dalam guru penggerak, dalam marsnya itu, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Artinya pembelajaran yang kita laksanakan itu berorientasi kepada siswa gitu Bu, berpusat kepada siswa. Nah, sampai timbul kata menghamba di situ. Nah, ya, artinya tadi kalau kesalahan siswa asal jangan kriminal aja, nggak masalah. Sering-sering kita ngelus dada, astagfirullah. Itu. Mudahan saya sendiri juga bisa mengontrol emosi saya yang sekarang juga sedang belajar mengontrol emosi ya. Next, cukup satu aja ya. Iya, terima kasih. Demikian, semoga kegiatan ini dapat menginspirasi kita semua. Akhir kata, semoga kita bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan rekan-rekan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diana. Terima kasih atas segala ilmu. Semoga bisa jadi inspirasi, bisa jadi manfaat dan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.